Oke. Kalau ini kapal nih, ya. Kapal tuh kayak apa ya? Oke. Ini ada jangkar. Fungsinya jangkar apa? Mengait. Gitu. Fungsinya jangkar adalah agar dia tidak terbawa arus dan angin. Benar nggak? Ya. Ini analogi, ini asosiasi. Ya, ini asosiasi. Nanti akan kita sampai ke sana. Jangkar ini tugasnya adalah membuat perahu ini diem, tidak terombang-ambing oleh situasi, benar nggak? Ya. Nah, ketika kita misalkan membutuhkan perasaan yang semangat atau percaya diri, tapi waktu itu kita grogi. Misalkan kita mau presentasi, kita grogi banget, padahal kita butuh yang namanya perasaan percaya diri. Kan begitu. Akhirnya apa? Ya kita nggak bisa presentasi maksimal karena kita grogi kan? Kita cemas kan? Yang kita butuhkan adalah perasaan percaya diri itu. Mengaksesnya dengan apa? Dengan jangkar. Pelan-pelan ya, dengan jangkar. Caranya seperti apa? Oh, ketika aku seperti ini, tiba-tiba perasaanku percaya diri. Kenapa? Karena ini aku sudah mengkondisikan dulu atau di dalam rumah, di rumah aku latihannya adalah aku membayangkan waktu aku presentasi lancar, sukses, lalu setelah puncak perasaan itu muncul, lalu aku beginikan. 1, 2, 3, 4, lepaskan lagi. Bayangkan lagi, munculkan perasaannya, jangkar, lepaskan. Nah, ketika lagi grogi, waktu mau presentasi, aku cuma cukup gini aja. Langsung, apa? Percaya diri. Bisa dipahami ya? Ini manajemen state. Bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan state. Nah, jangkar tugasnya adalah agar kita ada di posisi yang kita inginkan, di state yang kita inginkan. Sampai sini konsepnya bisa dipelajari, bisa dipahami? Ya, waktu kita misalkan marah sama anak kita memuakal banget gitu ya. Kita mau mukulin, state-nya marah kan? Oke. Terus jangkarnya adalah gini, tarik nafas sama bilang semakin tenang. Jadi jangkar nggak harus kinestetik, tapi juga bisa verbal. Tarik nafas, semakin tenang. Kalau saya lagi ada di suatu ruangan yang perdebatannya sengit gitu ya, kan itu memicu. Saya kan pemarah orangnya, memicu perasaan marah sama saya. Saya gini aja, ini langsung ada di gelombang alfa. Gitu. Kalau saya mikir untuk menyelesaikan sesuatu dan saya butuh ide kreatif, saya gini aja. Langsung ada di gelombang alfa dan itu muncul. Kenapa? Karena ini saya setiap hari kan melakukan kita bilangnya meditasi, tapi sebenarnya bukan meditasi yang secara agama ya, tapi untuk latihan fokus aja. Latihan fokus masuk dalam kondisi rileks dalam begitu. Nah, ketika saya meditasi, saya selalu begini. Dan ketika saya begini di non meditasi, perasaan itu muncul. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, itu yang dinamakan jangkar. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Sekarang bagaimana caranya kan gitu ya? Bagaimana caranya melakukan anchoring? Di sini yang kita lakukan jangkarnya adalah kinestetik aja dulu. Pilih salah satu posisi tangan yang tidak dominan, tidak sering Anda gunakan. Kalau gini nih udah sering kan? Biasanya bapak-bapak kalau foto kan gini. Kalau misalkan apa lagi? Gini itu mungkin sudah sering, tapi ada juga yang enggak pernah. Apalagi mungkin gini itu belum, atau mungkin gini ini belum, atau terserah mau posisi apa. Gini sering kan ini? Apa nih yang jarang? Ya kan ini sering kan? Ini nggak boleh karena nanti nggak terjadi diferensiasi dengan gerakan yang lain. Cari yang unik. Oke. Apa kira-kira jangkarnya? Yuk buat sendiri jangkarnya. Harus kinestetik ya Pak? Kinestetik dulu kita belajarnya. Ayo apa? Ini Pak, megang kelingking. Megang kelingking. Oke. Kalau ibu apa? Begini. Suami saya megang HP. Itu bukan angkat, jangkar itu kebutuhan Bu. Bisnis. Alamat apa? Jangkarnya. Yuk pelan-pelan aja. Biar nanti bisa mempraktekkan ke siswa. Ini kita bisa banget. Nanti diajari untuk jangkarnya kayak apa.
Ini saya sih. Nanti bisa diterapi tuh siswa-siswa kan, untuk misalkan dia fokus pada tujuannya gitu, rasanya kayak apa. Kalau lagi malas, coba nanti dipegang dan bayangkan itu, wah langsung semangat. Oke, begini ya, Mbak, gini. Oke, Pak Rahmat apa? Terserah, boleh aja yang lain. Ini masih mau membuat maksudnya. Masih mau buat. Jadi jangkar itu seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kita perlu pemicunya. Pemicunya ini macam-macam. Kalau kinestetik, ya, kita gunakan gerakan atau posisi tangan, boleh. Nanti kita pasangkan, sehingga nanti kita tahu prinsipnya kayak apa gitu. Oke. Oke. Banyak. Harus dijadi. Untuk saat ini ya, tapi nanti boleh yang lain-lain. Tapi sekarang untuk praktek doang aja. Di rumah gurunya aja. Oh gini ya. Oke. Oke, good. Sudah ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita ke penjelasan lebih lanjut. Jadi, teman-teman, jangkar ini bisa terkoneksi ketika sudah ada di emosi yang puncak. Ya, emosi yang nanti kita akan akses adalah emosi apa kira-kira? Tenang atau semangat? Tenang, kondisi alfa. Kondisi alfa ya, oke. Kondisi alfa semua ya? Oke. Kondisi alfa tenang banget. Set. Nanti dipicu jangkarnya. Tek. Ini sekitar 2 sampai 4 detik. 1 2 3 4. Biasanya akan turun lagi nih. Set. Dilepasin lagi. Nanti dipicu lagi. Rasakan perasaannya muncul semakin kenceng. Kalau sudah mau puncak, tekan. Tek. 1 2 3 4 lepasin lagi. Bisa dipahami ya? Oke, cara mengaksesnya gimana? Cara mengaksesnya yang pertama adalah bayangkan hal yang membuat Anda dalam kondisi alfa. Kira apa? Tidur? Enggak. Ketika Anda ada di mana yang membuat Anda menjadi semakin tenang? Pantai. Di pantai, di hutan boleh, di masjid ada juga yang di masjid tenang gitu. Di depan Ka'bah misalkan di masjid dan sebagainya, boleh. Nah, temukan itu. Yang pertama adalah pilih state. State tadi, state-nya apa? Tenang, alfa ya. Associate ya. Associate ini berarti nanti Anda benar-benar ada di kondisi itu. Misalkan Anda membayangkan Anda ada di hutan. Berarti Anda benar-benar membayangkan Anda ada di hutan. Sehingga terasosiasi dengan perasaan itu. Lalu, yang berikutnya, pilih jangkar yang unik. Bukan begini ya. Kalau ini kan udah sering kita lakukan, apalagi begini, ini sering kita lakukan. Berarti nggak unik. Cari yang unik seperti yang tadi udah dilakukan ya. Lalu yang keempat adalah pengulangan. Ya. Picu lagi, ulang lagi, picu lagi, ulang lagi, picu lagi, terus sampai beberapa kali. Lalu yang berikutnya intensitas emosi harus ada di peak, di puncaknya ini. Lalu yang berikutnya adalah ketepatan momen ketika menekan itu dengan emosi yang peak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Jelas ya? Jelas ya? Oke, good. Sekarang begini. Sebagai contoh, Mbak Anya aja di sini. Saya ke situ. Ya. Mas ada kursi ya? Kursi yang sandaran? Kursi yang hitam itu? Enggak, ada kursi biasa aja. Kursi yang seperti ini. Ini bisa. Gak ada sandarannya. Yang nggak ada sandarannya maksudnya itu. Nah, Justru nyari sandarannya. Mbak Anya soalnya butuh sandaran sekarang ini. Mbak Anya, lihat sana. Oh, saya di situ. Ya. Lagi butuh apa lagi butuh? Ya, oke, good. Sekarang mau anchor apa, Mbak? Gitu ya? Oke, good. Perasaan yang ingin diakses apa? Tenang. Mic-nya enggak ada? Nanti biar bisa dilihat sama Mbak. Bisa, Pak?
Di sini ya, Pak. Ya. Oke. Sudah nyala Mas ya? Oke, Mbak Anya. Perasaan yang ingin diakses adalah Tenang. tenang, perasaan tenang, alfa, meditatif gitu ya. Lalu untuk memicu itu pengalaman apa yang perlu dimunculkan? Pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tenang? Ketika di mana Anda tenang? Di situasi apa Anda tenang? Saya suka ini ya, di tepinya pantai tuh ada Di tepinya suaranya pantai. angin, ada suaranya ombak. Itu tenang? Oke, jadi ketika ada di tepi pantai itu rasanya tenang? Oke, good. Di pantai apa yang Anda pilih nanti? Ada namanya Pantai Selili di Jogja. Pantai Selili di Jogja. Saya malah belum ke sana. Oh bagus Pak. Oh iya? Iya bagus. Pantai Selili. Promosi. Pantai Selili di Jogja. Oke. Dan rasanya di sana itu tenang begitu ya? Betul. Oke, good. Nah, nanti ketika untuk menjangkar itu triggernya ya, pemicunya itu pakai yang seperti apa? Jarinya. Pertemuan Jempol antara ketemu ibu jari dan kelingking. jari kelingking. Gini Kelingking, ya. iya. Oke, good. Jadi nanti gini cara kerjanya. Saya minta Anda nanti untuk membayangkan benar-benar pantai Selili. Dan rasakan Anda ada di sana dengan sebenar-benarnya. Lalu rasakan di sana Anda benar-benar rileks dan ada di kondisi alfa. Benar ya? Perasaan tenang. Semakin nanti saya minta untuk meningkatkan intensitas, kan biasanya begini nih. Tenang, tenang, tenang kan gini. Rasa tenangnya. Ya. Nah, ketika sampai benar-benar di puncak tenangnya, maka dipicu anchornya atau triggernya, yaitu ditempelkan ibu jari dan Kelingking. jari kelingking. Gitu ya. Sampai hitungan 1, 2, 3, 4, 5 detik. Saya minta lepas lagi, lalu diturunkan state-nya seperti biasa, lalu setelah itu relax lagi, naikkan lagi. Bisa dipahami ya? Nanti dipicu sesuai dengan instruksi. Oke ya? Oke. Good. Sekarang santai aja, relax. Oke, good. Nah, nanti setelah apa namanya? Setelah saya minta untuk turun, artinya picu 1, 2, 3, 4, lepaskan. Nah, saya minta sampai nanti buka mata. Pas lepaskan itu ya. Buka mata, tutup mata lagi. Jadi pahami ya? Jadi ini nggak sama hipnoterapi yang harus tutup mata terus. Nah, ini sebenarnya lebih fleksibel sih. Yang penting mekanisme kerjanya. Oke, good. Sekarang akses perasaannya aja dulu. Tutup mata sekarang. Pada hitungan ketiga, Mbak Anya benar-benar ada di Pantai Selili. 1, munculkan pantainya. 2, suasananya sangat-sangat jelas. Gambarnya, warnanya, lokasinya, suhunya. Dan 3, benar-benar ada di sana. Alami dengan sebenar-benarnya di Pantai Selili. Rasakan benar-benar nyamannya, damainya di pantai ini. Lihat apapun yang bisa Anda lihat, dengar apapun yang bisa Anda dengar, dan rasakan perasaan ini dengan sangat jelas sekali pada hitungan ketiga. Tingkatkan perasaan ini, tingkatkan nyata dari pengalaman ini 10 kali lebih nyata daripada sebelumnya. 1, semakin nyata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. 2, semakin jelas semuanya. Dan 3, sangat jelas pantai ini membuat Anda semakin rileks. Oke, bagus sekali. Sekarang setiap tarikan dan hembusan nafas Mbak Anya membuat seluruh tubuh menjadi rileks. Alfa, rileks. Alfa, rileks, tenang, fokus. Alfa, rileks, tenang, fokus. Alfa, rileks, tenang, fokus. Dan sangat-sangat fokus. Oke, bagus sekali. Rasakan perasaan itu. Kalau sudah bisa merasakan perasaan itu dengan sangat jelas, anggukkan kepala. Good. Tarik nafasnya panjang. Buka mata. Oke, good. Oke, good. Bisa ya merasakan ya? Tutup mata lagi sekarang. Rasakan perasaan itu langsung. Oke. Benar-benar ada di Pantai Selili. Nyata sekali perasaan itu. Dan sekarang saya minta Anda meningkatkan nyatanya itu. Relaksasi Anda tingkatkan, kondisi alfanya ditingkatkan. Nanti ketika sudah pada puncaknya, ya perasaan itu, tempelkan jari Anda. Saya minta nanti Anda pada hitungan ketiga tingkatkan puncak dari relaksasi Anda.
Dan ketika ada di angka 3 nanti, lalu saya menghitung 4 detik, lalu Anda lepaskan sesuai dengan instruksi ya. Kalau memahami, anggap kepala. Sekarang kita yuk mulai untuk meningkatkan perasaan itu. 1, tingkatkan perasaannya. 2, semakin kuat perasaan rileksnya. Dan 3, picu, tempelkan. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan sekarang. Tarik nafasnya panjang, buka mata. Oke, good. Lihat kanan kiri. Oke, sekarang tutup mata lagi. Tingkatkan perasaannya, rasakan lagi sekarang perasaannya. Saya hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga ada di puncak perasaan itu. 1, semakin kuat perasaannya. 2, semakin naik, semakin damai, semakin alfa, dan semakin kuat. Dan 3, picu sekarang. 1, 2, 3, 4, lepaskan. Tarik nafas yang banyak, buka mata. Oke, bagus sekali. Lagi tutup mata. Rasakan perasaannya. Saya akan tingkatkan 1 sampai 3. 1, semakin kuat damainya, alfanya. 2, jauh lebih kuat alfanya, damainya. Dan 3, picu sekarang, picu. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Tarik nafas yang panjang, buka mata. Oke, lihat kanan kiri. Oke, sekarang lakukan sendiri selama 3 kali, Mbak. Yuk, mulai. Oke, lakukan lagi, kurang 2 kali. Oke, sekali lagi. Oke, tarik nafas yang panjang. Oke, sekarang tenang, buka mata tetap, picu. Lepaskan. Dan nafas lagi. Oke, sekarang picu. Picu. Oke. Lepaskan. Tarik nafas. Picu. Tarik nafas. Sekali lagi, langsung picu, langsung picu. Oke, tarik nafas. Bisa? Bisa ya? Mudah ya? Oke, sekarang tugasnya adalah melakukan terapi ke Pak Rahmat. Ayo. Kok saya sih? Iya dong, kan udah diajarin. Sekarang ke Pak Rahmat. Nanti istri melihat, ya kan? Setelah itu Pak Rahmat melakukan ke istri. Ayo. Ayo. Saya sudah bisa. Nurut aja Pak, nurut aja. Nanti apa katanya Mbak